Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, terutamanya buat teman-teman yang berada di zona waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam rangka persiapan kegiatan kita, yaitu bimbingan teknik dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua dari seluruh Nusantara. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphonenya, ada yang masing-masing di ruangan, dan ada yang berjamaah nih. Pak Alexander, Bu Ratna, dan teman-teman semua di sana yang jauh, luar biasa, semangat sekali, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua hari ini. Perkenalkan, nama saya Irwan, lengkapnya Irwan Febriansyah. Saya mewakili firma KMM Partners akan menjadi moderator kegiatan kita selama beberapa hari ke depan. Jadi dari pagi sampai sore saya akan nungguin kelas Bapak dan Ibu semua bersama dengan narasumber-narasumber kita. Hari ini memang kita hanya ingin berkenalan, jadi tadi saya sudah menyapa beberapa peserta kita yang sudah open kamera, yang sudah buka mikrofonnya. Sekaligus pula hari ini selain perkenalan, nanti saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan kita. Ya, Bapak dan Ibu, mohon izin kegiatan kita ini terbagi menjadi dua kelompok kegiatan. Ya, saya yakin mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Terbagi menjadi dua pokok kegiatan. Yang pertama BIMTEK, bimbingan teknik supaya Bapak dan Ibu memiliki kemampuan, pengetahuan, kompetensi sebagai ahli muda K3 konstruksi. Ya, ahli muda K3 konstruksi. BIMTEK ini akan kita laksanakan selama 3 hari, mulai besok hari Selasa, kemudian Rabu dan Kamis. BIMTEK ini akan dipandu oleh narasumber-narasumber dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung. Akan ada 2 narasumber yang akan mengisi kegiatan kita, yaitu insya Allah Pak Agung Wahyudi Biantoro dan Pak Eka Sasmita. Beliau berdua yang secara bergantian akan menyampaikan sesi-sesi kepada kita. Apa saja yang akan disampaikan, Bapak dan Ibu, untuk memenuhi kompetensi sebagai ahli muda K3, kita akan mendapatkan 10 modul. 10 modul yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, mulai dari hal-hal yang bersifat kebijakan, regulasi, sampai ke hal-hal yang bersifat teknis. Saya yakin sebagian Bapak dan Ibu semua yang hadir di pertemuan ini adalah dari unsur Pokja. Boleh saya tahu, angkat tangan. Bapak Ibu yang dari unsur Pokja. Ada? Oke, dari Pokja. Boleh ada yang PPK kah di sini? Ada yang PPK kah? Oh, enggak ada. Ada yang KPA kah? Oh, belum ada ya. Jadi Bapak dan Ibu, peserta kita memang beragam. Ada yang Pokja, ada yang PPK. Dulu juga pernah ada Sekda. Sekda Kabupaten ikut kegiatan kita dan nongkrongin dari hari pertama sampai hari terakhir sampai uji kompetensi. Benar-benar beliau mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, selain dari unsur ASN, saya lihat tadi juga ada yang dari swasta. Boleh saya tahu yang dari swasta, mohon angkat tangan. Yang dari unsur penyedia swasta. Pak Bona, Pak Fuad, ada Mas David. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, selain dari unsur Pokja, dari unsur ASN, ada juga dari unsur penyedia di ruangan kita ini. Karenanya nanti mungkin bisa memperkaya interaksi kita, sehingga tidak fokus pada tugas sebagai Pokja saja, tapi kita juga melayani teman-teman kita yang berasal dari penyedia. Ada beberapa kontraktor mungkin yang ada di sini. Saya nggak tahu, tapi ada Pak Fuad tadi katanya dari BCA. Tumben BCA datang ikut dalam kegiatan kita. Pak Fuad, bisa dengar suara kita? Pak Fuad? Ya, beliau masih siap-siap ya. Baik, Bapak dan Ibu.
Jadi sekali lagi kegiatan kita bagian yang pertama itu adalah BIMTEK bersama narasumber kita untuk membahas 10 modul. 10 modul. Nah, modul ini memang ada modul 1 sampai 2, 3, 4 sampai 10. Tetapi modul ini perlu saya sampaikan tidak wajib berurutan. Jadi jangan kaget kalau nanti kita sudah dari modul 1 lompat dulu ke modul 4, ketiga, 2 dan seterusnya. Jadi bisa bolak-balik, tentunya narasumber akan mencoba mengkaitkan setiap materi satu sama lainnya. Nah, bagaimana kita tata krama kita selama mengikuti kegiatan? Ya, Bapak dan Ibu diharapkan pertama adalah memastikan nama yang tertulis di ID meetingnya itu adalah nama sebenarnya. Ya, nah kecuali ini buat teman-teman Papua yang beramai-ramai itu ya, ada Pak Alexander dan kawan-kawan. Bolehlah salah satu saja namanya di situ untuk dituliskan. Ya, tetapi kalau Bapak dan Ibu sendiri tuliskan nama jelas ya, nama yang akan digunakan untuk nama yang didaftarkan untuk uji kompetensi. Supaya nanti kalau narasumbernya ingin menyapa Bapak dan Ibu tidak salah panggil. Ya, jadi kalau masih ada menggunakan nama perangkat dan lain sebagainya mohon dicek. Kadang-kadang juga ada nama anaknya nih, Pak Burhanuddin. Kadang-kadang ada yang lupa masih nama anak yang tertulis karena habis dipakai PJJ, belajar jarak jauh sama gurunya. Jadi sekali lagi, mohon Bapak dan Ibu pastikan nama yang tertulis adalah nama asli. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita? Karena kita berada di zona waktu yang berbeda. Ada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, kita bijaksana saja, kita fleksibel saja. Kalau sudah waktunya istirahat, kalau sudah masuk jam sholat istirahat, silakan Bapak dan Ibu menyesuaikan diri. Begitu ya Pak Suwandi ya. Jadi kalau di Makassar sudah terdengar azan zuhur, mau sholat dulu silakan. Ya, kameranya dimatikan saja, kemudian silakan sholat zuhur. Mau makan siang, boleh. Makan siang, matikan saja kameranya, dan silakan makan siang. Makan siangnya boleh di depan laptop, tapi jangan dibuka kameranya. Nanti kelihatan lauk pauknya. Jadi nggak usah dilihatin. Silakan makan, tetapi ditutup saja kameranya. Nah, yang merokok mana nih Bapak Ibu, yang Bapak-bapak yang ngerokok? Angkat tangan ngaku yang ngerokok. Ya udah, yang ngerokok boleh, tapi mohon izin sekali lagi supaya lebih santun ya. Kalau pada saat merokok mohon dimatikan dulu kameranya. Ya. Bagaimana nih kalau nggak aktif videonya? Kalau ada kendala jaringan, kami memaklumi. Ya, kalau ada kendala jaringan, kami memaklumi. Biasanya kalau balapan tuh antara gambar sama video, ya kita prioritaskan untuk audio, untuk suara. Jadi kalau seandainya memungkinkan dibuka, ya. Kami harapkan kalau memang tidak ada hal yang menghalangi, Bapak dan Ibu tetap open kamera. Ya, kalau tidak ada hal yang menghalangi, mohon tetap dibuka kameranya. Videonya tetap terlihat. Karena kita menghargai narasumber kita. Ya, narasumber kita juga terus open kamera menyampaikan materi. Jadi supaya seimbang, kita juga menemani para beliau dengan open kamera. Kecuali tadi ya ada kendala-kendala teknis, misalnya satu, mau makan, mau sholat, mau merokok, sudah waktunya harus meninggalkan meja karena tiba-tiba dipanggil pimpinan. Ayo tinggalkan dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi kita fleksibel saja. Nanti Bapak dan Ibu juga akan diberikan link daftar hadir oleh panitia. Nah, saya kenalkan dulu ada satu panitia yang standby di sini. Mas Ayuf, halo Mas Ayuf. Nah, yang menggunakan virtual background warna orange dan biru itu adalah adminnya. Beliau yang akan mengendalikan link daftar hadir dan sebagainya untuk Bapak dan Ibu secara teknis. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi bagian pertama, BIMTEK. Kita laksanakan mulai Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian kita jeda. Ya, kita jeda dulu selama 1 hari pada hari Jumat. Dan kita masuk ke bagian kedua, yaitu pada hari Sabtu. Bagian kedua adalah uji kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Nah, pada saat itu nanti Bapak dan Ibu akan bertemu dengan para asesor. Saya yakin mungkin walaupun untuk ahli muda K3 baru ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah memiliki kompetensi yang lain, mengikuti uji asesmen yang lain. Nah, kali ini kita berterima kasih kepada penyelenggaranya, yaitu LSPTTI. Jadi LSPTTI ini adalah bentukan dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia.
Jadi kalau di hari pertama BIMTEK itu bersama Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, untuk uji kompetensinya kita bersama LSPTTI. Dua lembaga yang dipisahkan sementara ini. Nah, LSPTTI ini mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini BNSP, untuk bisa melaksanakan ujian secara virtual. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima surat informasi dari panitia. Kita mendapatkan izin kewenangan untuk melaksanakan ujian secara virtual. Kalau tidak, maka mungkin Pak Bona, Pak Hans, Pak Dani, Pak Eka, dan bapak-bapak semua yang ada di sini harus ke Jakarta untuk uji kompetensi. Tentunya biayanya besar dan juga berhadapan dengan resiko, ya, berhadapan dengan resiko COVID di Jakarta yang demikian mengerikan, masih mengerikan statusnya, ya. Jadi kita berterima kasih, kita cukup uji kompetensinya secara virtual. Nanti pada saat uji kompetensi itu Bapak dan Ibu akan berhadapan 1 lawan 1. Wah, jadi fight duel. 1 lawan 1. Ada 1 orang asesor dari pihak LSPTTI dan ada 1 orang asesor yaitu Bapak dan Ibu. Hanya 1 kali ketemu. Jadi Pak Eka nanti misalnya dapat ketemu dengan asesor A, ya udah Pak Eka hanya ketemu dengan asesor A. Ya, selama mungkin antara 20 sampai 40 menit tergantung dari penguasaan Bapak dan Ibu dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para asesor. Pak Suwandi juga begitu. Pak Suwandi hanya akan ketemu dengan 1 orang asesor sekitar setengah jam sampai 40 menit. Ibu Siana, Pak Melki, Pak Mulyanto dan lain sebagainya juga hanya ketemu 1. Jadi hanya singkat saja, ya. Nah, tetapi perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami agak serius, kami cukup serius dan LSPTT ini cukup serius dalam menangani uji kompetensi. Kalau memang secara pengetahuan, jadi kan ada 3 unsur kompetensi, skills, knowledge, attitude. Tentunya 2 yang paling mungkin diuji adalah knowledge, pengetahuan, dan skills, keterampilan. Nah, kalau Bapak dan Ibu menurut para asesor tidak memenuhi unsur tersebut, maka bisa dinyatakan tidak kompeten. Ya, jadi bisa dinyatakan tidak kompeten atau belum kompeten. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pengalaman kami mengadakan pelatihan dan BIMTEK serta uji kompetensi ini hampir selalu ada yang belum kompeten. Ya, jadi juga jangan dianggap sepele, oh pasti lulus kok, pasti kompeten kok. Tidak. Ya, jadi kalau Bapak-bapak memperhatikan dengan baik seluruh materi, mengikuti dengan baik seluruh modul, ya, mungkin ada interaksi tanya jawab dan lain sebagainya, dan pada saat uji kompetensi bisa meyakinkan para asesor, insya Allah, ya, semoga Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten. Tapi kalau terlihat kagok, terlihat bingung, ya, terlihat gagap, ya asesor tidak bisa membantu. Jadi beberapa kali kami harus menginformasikan kepada peserta bahwa ada yang tidak kompeten, ada yang belum kompeten. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu kerjasamanya untuk bisa memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Baik, sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan dulu. Saya persilakan. Tak payah begitu, Mas. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan kita? Pakaiannya bagaimana, Pak? Wais, pakaiannya bebas-bebas saja. Tapi terutama pada saat nanti uji kompetensi, mohon menggunakan kemeja. Ya, mohon menggunakan kemeja. Mereka lebih suka kalau makainya kemeja putih, tapi bebaslah. Kemeja apa saja bebas, jangan menggunakan kaos oblong. Ya, jadi mohon perhatian. Nah, nanti juga pada saat uji kompetensi, harapannya Bapak dan Ibu bisa memastikan bahwa komunikasinya bisa 2 arah. Ya, nanti akan ada waktunya kami ngecek koneksi Bapak dan Ibu semua sehingga bisa komunikasi. Pak Bona coba bisa buka kamera, buka audionya sekarang, mikrofonnya, Pak Bona. Pak Bona bisa buka mikrofonnya? Oh, belum bisa lihat ya. Baik. Jadi saya buka kesempatan Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita selama 2 hari ini, selama 2 bagian tersebut. Apakah ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Baik. Ada Pak yang dari Tegal, ada pertanyaan?
Yang mau bertanya silakan dibukakan. Ya, Ya, silakan, Pak. tes masuk ya. Silakan. Silakan. Kalau yang udah lulus bisa ikut tahap berikutnya enggak? Oke, baik, baik. Pak, harus optimis, Pak. Harus optimis. Pasti akan ya, tapi Ya, boleh. Kita barangkali jaga-jaga ada. ya. Kita Ya, jaga-jaga. Bisa jaga-jaga. jadi kayak kemarin misalnya ada salah satu peserta kita mengikuti BIMTEK dengan baik. Ternyata setelah di hari Jumat, pada hari Jumatnya dia kecelakaan. Akhirnya tidak bisa ikut uji kompetensi. Apapun alasannya, kalau seandainya Bapak dan Ibu belum bisa mengikuti uji kompetensi atau dinyatakan belum kompeten, kami dari panitia membantu untuk ujian di waktu yang lain. Ya, memberikan kesempatan untuk ujian di waktu yang lain sehingga kesempatan Bapak dan Ibu tetap ada. Ya, jadi kecuali nih ada juga yang bandel, Pak. Sudah pertama nggak lulus, kita ikutkan lagi di sesi berikutnya, masih belum datang juga. Nah, itu rada gimana gitu ya, kita membantunya juga agak sulit kalau sudah begitu. Oke, Pak ya. Lanjut, ada pertanyaan lain dari teman-teman, Bapak Ibu semua? Pak Bobi silakan. Dari Pak Bobi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk jangka waktunya, masa lakunya sertifikat ini Pak, berapa lama? Oke, kalau saya tidak salah 3 atau 5 tahun Mas Saifnya? 3 tahun Mas Irwan. 3 tahun ya, 3 Iya. tahun Pak Bobi. 3 tahun itu dan perpanjang. Nanti diperpanjang. Terus kalau untuk meningkatkan menjadi madya? Ya, ada juga nanti Bapak akan ikut BIMTEK lagi, tambahan jamnya, dan ikut uji kompetensi lagi Pak Bobi. Oh gitu Bisa. ya Pak. Jadi per 3 tahun ya Pak ya? Per 3 tahun Pak Bobi, iya betul. Ya, baik, Jadi Pak. Bapak dan Ibu, pertanyaan Pak Bobi tadi, kita memang punya 3 level ahli K3. Pertama ahli muda yang Bapak Ibu ikuti sekarang, itu kayaknya memang wajib para pokja memilikinya. Nanti level keduanya adalah ahli madya, dan tertinggi adalah ahli utama. Ya, perlu saya sampaikan informasinya kalau ahli utama itu memang nggak banyak Pak Bobi. Ya, kalau ahli madya masih banyak, tapi kalau ahli utama sedikit sekali, karena memang ujiannya cukup berat sepertinya untuk bisa sampai ke sana dan punya pengalaman cukup di bidang konstruksi. Terima kasih pertanyaannya Pak Bobi. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada dari Pak Melki Mas Irwan. Oh Pak Melki ya, Pak Melki. Silakan Pak Melki. Ya, untuk tingkat kehadiran dalam mengikuti materi gimana ya, Pak? Baik. Kalau informasi dari panitia sebelumnya, kalau hilang 1 hari ya itu nggak boleh. Kalau hilang setengah hari masih boleh lah. Jadi misalnya kita punya 3 hari, salah satu harinya pergi dari pagi sampai siang, boleh, tapi kemudian sorenya harus ikut. Jadi jangan sampai 1 hari full hilang Pak dari kita. Sebenarnya titik berat kami adalah bukan hanya di kehadiran, ya, tetapi interaksi pada saat materi. Saya khawatirnya nanti kalau cuma kehadiran Bapak absen pagi, nanti siang hilang. Ya, jadi sebaiknya memang tetap mengikuti dengan baik. Jadi harapan kami tidak lebih dari 1 hari. Kalau 1 hari rasanya kita sulit untuk membantu di uji kompetensinya. Demikian Pak Melki. Ya, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Cukup? Kalau cukup kita lanjut ya. Saya akan menjelaskan. Pak Bobi. Izin, Pak. Oh siapa? Ya. Oh Pak Bobi lagi. Silakan Pak Bobi. Iya, ini ya. Pak. Berapa lama kita bisa meningkatkan dari muda ke madya atau madya ke utama gitu? Apa harus 1 kali perpanjangan atau setelah kita 3 tahun ini baru bisa langsung ke madya atau lanjut ke utama gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Bobi. Mungkin lebih jelasnya besok akan dijelaskan juga lebih lanjut oleh narasumbernya. Intinya adalah pada saat mau naik tingkat ya ke ahli madya, itu portofolionya harus sangat memadai Pak Bobi. Jadi misalnya pengalaman untuk mengikuti pengalaman bekerja di bidang konstruksinya sebanyak apa. Mohon maaf saya belum bisa menjelaskan secara detail ya. Kayaknya tidak harus menunggu 3 tahun Pak Bobi. Jadi kalau memang punya portofolio yang cukup, itu bisa lanjut naik tingkat. Mungkin lebih jelasnya nanti besok akan disampaikan oleh narasumbernya Pak Bobi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bobi. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut. Saya akan menjelaskan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan di tengah-tengah nggak masalah. Saya menjelaskan sedikit tentang form APL 1. Bapak dan Ibu sudah mengisikah
form APL 1? Yang sudah boleh angkat tangan? Yang sudah mengisi? Oke. Oke, dan sudah mengisi ya, baik. Kalau sudah mengisi, saya pikir berarti saya nggak perlu banyak menjelaskan. Saya hanya ingin memastikan saja bahwa Bapak dan Ibu yang benar. Ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat ya share screen saya? Bisa lihat ya, baik. Form APL 1 ini adalah form permintaan mengikuti uji kompetensi. Ya, permintaan dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Tentunya syaratnya yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK. Ya, yang nanti akan dikeluarkan bentuknya berupa sertifikat pelatihan. Ya. Ada bagian A, bagian 1, ada data diri, itu nama lengkap diisi sesuai KTP, ya, diisi sesuai KTP. Kemudian ini diabaikan karena Bapak dan Ibu bukan dalam skema perpanjangan, tetapi baru. NIK atau nomor KTP mohon dipastikan jumlah digitnya, dipastikan benar, ya. Kalau nggak salah ada 14 digit, jadi pastikan tidak lebih, tidak kurang. 14 digit nomor KTP itu. Tempat tanggal lahir juga disesuaikan dengan KTP. Laki-laki atau wanita di sini. Kemudian kebangsaan. Alamat rumah juga diisikan sesuai KTP. Ya, begitu juga nomor telepon, baik nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, nomor ponsel maupun alamat email pribadi. Dan pendidikan terakhir. Silakan diisi. Kemudian data pekerjaan sekarang, baik nama lembaga maupun perusahaannya, kantor, misalnya di BPBJ, dinas, dan sebagainya, atau perusahaan bagi Bapak dan Ibu yang dari unsur swasta. Dan diisikan jabatannya di kantor tersebut, juga alamat kantornya, beserta dengan nomor telepon, fax, email, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sudah dibantu dicek oleh panitia, di sertifikasi tujuan asesmennya, bukan sertifikasi ulang dan bukan perpanjangan. Jadi sudah dicentang oleh panitia, boleh diabaikan. Nah, ini adalah 10 modul yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau di sini adalah kompetensinya, daftar unit kompetensi. Ada kode unit dan ada judul unit. Judul unit inilah yang nanti akan menjadi nama modul. Ya, yang akan menjadi nama modul kita. Modul 1 sampai modul 10. Nah, kalau Bapak lihat di sini ada, kita baru mulainya dari kode unit 09 sampai 018. Ya. Apa yang 01 sampai 08 dan apa yang setelah 18 itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi, ini adalah judul unit yang akan menjadi modul untuk Bapak dan Ibu semua mengikuti uji kompetensi. Nah, ini adalah bukti kelengkapan Bapak dan Ibu selaku pemohon. Ada ijazah D3 atau SMA sederajat. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan persyaratan administratif ini dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi yang nantinya akan diberikan oleh pihak firma KM Partners dari panitia. Jadi Bapak dan Ibu sudah pasti akan dapat selagi memang mengikuti BIMTEK-nya dengan baik. Tadi ada pertanyaan misalnya berapa kehadiran, ya bisa jadi kami dari panitia tidak mengeluarkan kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak hadir selama 1 atau 2 hari kegiatan. Oke. Nah, ini bukti kompetensi yang relevan. Sebenarnya cukup 1 ini saja Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti uji kompetensi. Ya, artinya Bapak sudah mengikuti BIMTEK dan mendapatkan sertifikatnya, itu sudah cukup. Tetapi kalau Bapak dan Ibu punya portofolio lain untuk bisa meyakinkan para asesor bahwa Bapak dan Ibu kompeten, maka boleh dimasukkan ke sini. SK sebagai Pokja, SK sebagai PPK, ya, dan sebagainya, apapun yang terkait dengan K3 konstruksi silakan dimasukkan di sini. Tetapi mohon dilampirkan. Tetapi mohon juga dilampirkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sebutkan di sini tetapi tidak dilampirkan. Jadi sekali lagi, kalaupun hanya nomor 1 ini itu sudah cukup.
Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menambah di sini, silakan. Oke. Kemudian ini adalah kelengkapan administrasinya saja, yaitu fotokopi EKTP Bapak dan Ibu, pas foto 3x4, kemudian CV-nya. CV-nya juga kalau nggak salah sudah disiapkan formatnya oleh panitia dan mungkin sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu dan bahkan mungkin sudah diisi dikembalikan kepada panitia. Nah, di bagian bawah nanti Bapak dan Ibu akan mengisi nama di bagian sini, ya. Kemudian tanda tangan. Mohon izin, mohon yang link ini diabaikan dulu. Tetapi nanti tanda tangan Bapak dan Ibu akan kami dapatkan dalam bentuk scan. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mengisi daftar hadir. Di situ tanda tangannya Bapak Ibu kirimkan. Itulah yang akan kami cantumkan di sini sebagai tanda tangan Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan link tautan untuk mengisi daftar hadir dan di situ memasukkan tanda tangannya, scan tanda tangannya, dan itulah yang akan kami copy ke form ini untuk Bapak dan Ibu semua. Oke, sampai di sini untuk form APL 1 cukup jelas mungkin Bapak dan Ibu, terutama bagi yang sudah mengisi berarti sudah nggak ada masalah ya. Oke, saya lanjut sedikit, Bapak dan Ibu. Selain form APL 1, kita juga memiliki form APL 2. Form APL 2 itu adalah form yang menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu menyatakan siap untuk uji kompetensi. Di dalamnya akan beberapa item, pengakuan dari Bapak dan Ibu, asesmen dari Bapak Ibu sendiri, pengakuan sendiri dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Jadi mengklaim diri sendiri kompeten. Ya. Kalau seandainya dari klaim Bapak dan Ibu ada satu saja yang Bapak Ibu bilang, waduh saya belum yakin nih, saya belum kompeten, maka Bapak dan Ibu tidak akan bisa ikut uji kompetensi. Jadi misalnya ada 30 atau 100 misalnya gitu ya, bagian yang harus dicentang sebagai klaim kompeten. Bapak dan Ibu satu saja mengklaim belum kompeten, maka Bapak dan Ibu tidak akan diuji oleh asesor. Karena lah Bapak dan Ibu sendiri tidak merasa kompeten. Untuk apa diuji lagi? Nah, karenanya mohon izin memang form tersebut APL 2 dibantu diisi oleh panitia. Ya, nanti formnya akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu untuk dipelajari. Karena form APL 2 juga memberikan panduan kepada Bapak dan Ibu apa-apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui. Ya, banyak sekali, tetapi untuk diketahui saja. Ya, nah nanti kompetensi-kompetensi itu yang akan kita dapatkan sepanjang BIMTEK kita. Oke, selamat bergabung. Ini ada Ibu Anggriani Rauf yang baru bergabung dengan kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Oke, silakan selamat bergabung. Ada juga Pak Zulfahmi dan sebagainya. Dan lain-lain yang mungkin sudah bergabung di sini. Terima kasih Ibu. Mohon izin kami sudah lanjut dari jam 10 tadi ya Ibu ya. Saya minta maaf Pak, terlambat masuk. Enggak apa-apa Ibu. Nanti mungkin rekaman video ini akan dikirimkan ke grup serta sehingga bisa dilihat lagi, dicek lagi. Baik, terima kasih. Sampai di sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin terkait dengan kegiatan kita sepanjang besok sampai hari Sabtu? Cukup, Pak Eka aman Pak Eka? Oh, oke. Bu Frida, silakan Bu Frida. Tadi apa alamat KTP? Nah, kalau KTP-nya misalkan saya tidak tinggal sesuai alamat KTP, saya kasih alamat yang mana ya Pak? Yang saya tinggal sekarang atau harus sesuai KTP? Terima kasih. Baik, sebaiknya sesuai KTP saja Bu. Ya, sebaiknya sesuai KTP saja karena pihak BNSP tidak akan ngecek Ibu tinggal di mana. Tapi ngecek adalah perbandingan antara KTP dengan data yang Ibu isi. Khawatir nanti saya kalau diisi berbeda, mereka nggak punya cek verifikasi ini alamat dari mana. Ya, jadi kalaupun Ibu tinggal di wilayah lain, tetapi KTP-nya adalah alamat itu, pakai alamat KTP saja. Saran saya begitu, Bu Frida. Oke. Baik, terima kasih Bu Frida. Yang lain, Bapak Ibu?
Nah, saya tetap mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sesuai dengan protokol kesehatan, tertib untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, saya harapkan tetap Bapak Ibu penuhi. Ya, jadi kalau memang pada saat transmit, pada saat mengikuti kegiatan ini bersama dengan rekan-rekan lain di ruangan yang sama, mohon Bapak dan Ibu tetap menggunakan masker. Ya, kami nggak akan bisa cek, tapi itu demi kebaikan Bapak dan Ibu semua masing-masing di tempat masing-masing. Ya, jadi mohon tetap mematuhi protokol kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita. Jangan sampai nanti gara-gara ikut fintech, gitu ya, ngumpul sama teman-teman deket-deketan berbahaya, malah jadi klaster baru. Semoga kita semua sehat selalu. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Hans. Ya, mau tanya, Pak. Silakan di Pak. KTP saya kan ya tidak tercantum detail, Pak. Oke. Itu gimana kalau misalnya saya isi di form? Kalau kalau seandainya kan kemudian Bapak sertakan ijazah Pak ya, boleh. Oh iya. Ya, jadi masukkan saja detailnya karena ada bentuk verifikasinya yaitu ijazah. Ya, walaupun mungkin S2-nya atau S3-nya belum tercantum di KTP, tetapi ada ijazahnya, itu kan bentuk pembuktian. Itu bisa Pak, nggak masalah. Ya cuma ini Pak, di KTP saya tempat lahirnya itu di Rantai Damai. Tapi di ijazah selama ini dengan SK yang sah itu Rantai Damai. Oh. Saya mau ikut KTP atau ijazah Pak? Yang penting ada salah satu yang bisa membuktikan Pak. Yang penting ada salah satu yang bisa membuktikan, baik ijazah maupun KTP. Kan pasti ada salah satu yang memverifikasi itu. Silakan, boleh pakai KTP, boleh pakai yang tentukan di ijazah. Yang penting ada yang. Terus yang terakhir Pak, yang mengenai masalah itu tanda tangan digital tadi. Ya kan kalau yang di linknya itu digital. Tapi kalau yang misalnya kita mau pakai yang scan, kan scan agak rapi. Kalau yang di digital itu kurang rapi. Ya, di scan aja Pak, yang hasil scan Pak, yang lebih bagus. Oh, scan Pak. Yang scan saja. Ya, jadi mohon scan-nya juga yang bagus, yang resolusinya cukup, jadi gambarnya rapi, bersih gitu Pak Hansa maksudnya ya. Silakan pakai yang itu aja Pak. Oke. Ya, kalau yang pakai mouse itu agak susah itu pasti. Pakai scan saja. Izin Mas Irwan, untuk perihal tanda tangan nanti bisa dikirimkan ke Mas Wisnu atau ke saya langsung. Oke. Boleh. Ya. Itu ada Mas Ayu, ada Mas Wisnu yang juga ada di grup. Bapak Ibu mau kirim langsung kepada beliau juga nggak apa-apa, nanti selain dari link daftar hadir mungkin dari WA juga boleh, asalkan gambarnya cukup jelas. Begitu ya Mas Aif ya? Ya. Ya, baik. Lain Bapak dan Ibu silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, Pak, ada? Cukup? Kalau cukup angkat tangan, saya bilang cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari pertama perkenalan ini. Kita bersiap-siap untuk besok mengikuti kegiatan. Lumayan Bapak dan Ibu, saya juga cukup pegel kalau ngikutin kegiatan ini dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 3, jam 4 sore. Jadi pastikan jaga kesehatan. Ya, kemudian ini ada pertanyaan. Saya ada sertifikat K3, apakah bisa diupload sertifikat K3? Maksudnya pelatihan ya mungkin Pak ya. Silakan Pak, itu mungkin bisa dipakai. Tetapi begini, untuk bukti yang relevan Bapak dan Ibu, tadi tambahan, untuk bukti yang relevan itu 3 tahun terakhir Pak Fuad. Ya, biasanya yang diakui oleh para LSP, yang diakui oleh LSP adalah yang 3 tahun terakhir. Kalau seminarnya sudah 5 tahun yang lalu, ya mereka terima tapi nggak diperhitungkan gitu. Jadi 3 tahun terakhir untuk bukti-bukti pendukung kompetensi ya. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami harapkan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat mengikuti kegiatan kita. Besok kalau mau menyiapkan sarapan, di sampingnya teh manis ya, makanan, silakan supaya kita tetap bisa fokus mengikuti kegiatan kita. Dan kita juga berharap Bapak dan Ibu lebih interaktif besok. Ya, kalaupun belum ada kesempatan untuk tanya jawab, pertanyaannya bisa dikirimkan ke chat. Nanti akan kami himpun dan akan dijawab pada waktunya oleh para narasumber kita.
Izin Pak. Ya, Pak Rohmat, silakan Pak Rohmat. Ya Pak, itu dalam format itu ada nomor dokumen, edisi, berlaku sejak, dan halaman. Itu perlu diganti atau memang ikut yang ada itu Pak? Yang mana Pak? Itu yang formnya itu Pak. Kan ada nomor dokumen, ada edisi. Nah itu ikut yang sudah ada atau nanti ada sendiri lagi Pak? Oh, ikutin yang sudah ada aja Pak. Itu tidak diganti Pak. Oh itu langsung dipakai itu ya? Ya itu dipakai Pak. Jadi memang itu yang menerbitkan dari LSP-nya. Jadi itu nggak usah diganti dengan tahun baru, tanggal baru nggak usah. Itu ikut aja Pak. Pak Rahmat. Oh, yang berikutnya Pak, ini ya. Nomor telepon rumah segala itu kan kami tidak ada. Itu gimana? Kosongkan saja Pak. Kosongkan saja. Sudah jawab, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya juga nggak punya nomor telepon rumah Pak. Bapak dan Ibu juga sudah nggak ada punya nomor telepon rumah. Udah nggak berlaku lagi Pak. Apa ya Pak Sandi ya. Udah pakai handphone semua. Ini Pak. Ya silakan Pak Hans. Oh iya, mau nanya ini Pak. Jadwalnya tadi yang paten itu jam 9 waktu barat kah atau timur? Ya Pak, ujiannya semuanya, Pak, ujiannya nanti hari Sabtu. Ya, semuanya ngikut waktu Indonesia Barat Bapak. Jadi mohon maaf memang kita baru mulai jam 11 siang di Papua ya. Jadi kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Berarti buat Bapak-bapak yang di Indonesia Timur baru mulai pada pukul 11 WIB ya, 11 waktu Indonesia Timur. Itu Pak Hans? Iya, ya, kami di sini malam sampai malam. Betul Pak, jadi sampai jam 6 sore Bapak-bapak di sana nanti kegiatannya. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya hari ini. Kita bertemu kembali besok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia Timur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti seluruh materinya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama penyampaian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.